Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Depok akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachi. Bersama saya Yuliawati dari SD Negeri Cisalak Pasar 3, Yoce Magdalena SDN Depok 1. Saya Sofyan Anggara dari SMP IT Rahmania. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum nih Bu Yuli, Pak Sofyan. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bu Yoce apa kabar? Baik, saya juga dalam keadaan baik. Nah, Bu Yuli, Pak Sofyan, pada kesempatan kali ini kita akan berperan nih Pak, Bu Yuli, untuk melakukan proses coaching. Nah, kali ini Bu Yuli sebagai coach dan Pak Sofyan sebagai coaching. Nah, untuk menjadi coach nih Bu Yuli, kira-kira persiapan apa ya yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching nanti? Ya, saat ini saya sudah menyiapkan alur tirta ya, dimulai dari tujuan yang akan saya sampaikan kepada Pak Sofyan, kemudian juga identifikasi permasalahan yang dialami Pak Sofyan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan yang akan diberikan oleh Pak Sofyan sendiri gitu ya. Dan kemudian juga tidak lupa untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti apakah Bu Yuli udah siap nih? Insya Allah siap. Baiklah Bu Yuli dan Pak Sofyan, jangan lupa nih, saya hanya mengingatkan untuk 3 kompetensi inti coachnya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tetap harus dilakukan. Nah, untuk itu silakan nih Bu Yuli dan Pak Sofyan, selamat bekerja sama. Baik Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Sofyan, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu. Pak Sofyan, kita punya waktu cuma 15 menit nih. Maksimal ya? Iya, betul. Katanya Pak Sofyan ingin menceritakan sesuatu atau ingin di-coaching ya pada kesempatan kali ini. Iya. Baik, kira-kira apa sih yang ingin Pak Sofyan sampaikan dalam coaching kali ini? Oke, baik Bu Yuli. Sebenarnya pada hari ini saya ingin ngobrol dan sekalian mencari solusi terkait apa yang saya alami ya Bu Yuli. Iya. Yaitu terkait kedisiplinan rekan-rekan guru dan mungkin warga di sekolah Bu. Kira-kira terkait itu Bu. Oh, jadi Pak Sofyan dalam kesempatan ini ingin menceritakan tentang kedisiplinan guru-guru yang ada di sekolah, begitu ya. Nah, setelah coaching ini, apa sih yang ingin Pak Sofyan dapatkan? Saya berharap ini ya Bu, karena disiplin positif di sekolah itu kan merupakan tanggung jawab semua warga sekolah ya Bu. Betul. Berarti saya merasa terpanggil untuk mengingatkan bahwa teman-teman, terutama rekan guru, karena kita yang akan memberi contoh kepada siswa-siswi kita Bu. Jadi saya berharap kedepannya rekan-rekan guru, yaitu teman-teman saya di sekolah, bisa memberi contoh terkait datang tepat waktu Bu. Jadi ini masih menjadi problem yang mungkin sangat mendasar ya Bu di sekolah. Karena kita menuntut anak datang tepat waktu, tapi ternyata gurunya masih banyak yang telat. Ya, oh gitu. Begitu. Jadi Pak Sofyan juga ingin pada akhirnya atau ujungnya guru-guru itu menjadi teladan untuk peserta didik begitu ya? Iya Bu. Baik. Terus ketika saat ini Pak murid-murid atau gurunya belum melakukan disiplin positif, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan atau yang bagaimana ketika
murid atau guru itu dinyatakan berhasil dalam melaksanakan disiplin? Iya Bu, misalnya Bu, saat ini ya, saya dan mungkin kepala sekolah juga ya menginginkan bahwa disiplin positif termasuk kehadiran tepat waktu di sekolah ya Bu. Mungkin kondisi saat ini kalau bisa saya ceritakan Bu, kalau misalnya ada nilai skala 1 sampai 10, Hmm. kondisi di disiplin waktu di sekolah itu masih sangat minim Bu. Bisa saya katakan masih di nilai 4 Bu. Jadi ya masih sangat kurang baik lah Bu, gitu kira-kira seperti itu. Tadi Pak Sopyan menyebutkan 1 sampai 10 Iya. ya. Nah, kira-kira saat ini dalam posisi yang mana tuh Pak Sopyan itu? Iya Bu, posisi di angka 4 Bu, ini masih kurang bagus sekali ya untuk standar disiplin waktu yang baik Bu. Saya berharapnya ke depan itu paling tidak itu di angka 7,5 Bu. Bisa dikatakan bahwa disiplin positif itu bisa ditegakkan di sekolah Bu. Jadi Pak Sopyan dari angka 4 itu ingin memperbaikinya sampai posisi ke 7,5 minimal ya. Maksimalnya memang mungkin dengan kata sempurna 10 begitu ya. Tapi karena ini butuh proses, maka Pak Sopyan ingin menaikkan level dari yang tadinya 4 menjadi 7,5 gitu ya. Baik. Lalu strategi apa nih yang ingin Pak Sopyan lakukan untuk mencapai ke titik 7,5 itu? Ya untuk sementara yang saya rencanakan itu ya memang selalu continue dan konsisten ya Bu untuk memberikan contoh. Dimulai dari diri saya sendiri untuk selalu datang tepat waktu. Dan juga saya juga berencana berkolaborasi dan melakukan diskusi terkait disiplin waktu dengan spesifik dengan kepala sekolah. Karena nantinya saya berharap ada kolaborasi kepala sekolah dengan guru-guru untuk menegakkan aturan ini Bu. Ya, berarti Pak Sopyan ingin berkolaborasi ya nanti dengan guru-guru dan kepala sekolah, intinya dengan seluruh warga sekolah gitu ya. Nah, pasti dong dalam penerapan atau berkolaborasi itu mengalami hambatan atau tantangan. Kira-kira ketika Pak Sopyan mengalami hambatan atau tantangan itu, apa sih yang ingin Pak Sopyan lakukan? Ya kalau untuk sementara yang saya lihat memang banyak hambatan ya Bu ya. Terutama misalnya kalau dari diri saya sendiri, insya Allah saya akan selalu mencoba untuk konsisten untuk memberikan contoh Bu, kepada semua warga sekolah. Namun untuk menyadarkan atau membuat rekan-rekan lainnya sadar diri untuk menegakkan disiplin positif ini memang agak susah Bu. Masih banyak teman-teman yang merasa mereka tidak salah ya, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah selanjutnya mungkin saya perlu menyesuaikan waktu ya untuk melakukan diskusi atau kolaborasi dengan kepala sekolah. Ya mungkin itu hambatan yang ingin saya yang akan saya hadapi ke depannya. Ya. Nah, rencana sudah akan dilaksanakan, kemudian hambatan-hambatan juga insya Allah sudah ditemukan ya solusinya ketika mengalami hambatan. Kemudian menurut Pak Sopyan apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Pak Sopyan laksanakan ini? Kedepannya ya Pak, dalam saya punya 3 tahap Bu. Dalam tahap jangka pendek saya berharap paling tidak hampir 75% guru itu bisa datang tepat waktu. Dan di jangka panjangnya semua warga sekolah sudah bisa datang tepat waktu. Oke, baik. Jadi seluruh stakeholder sekolah dalam jangka panjang insya Allah bisa menerapkan disiplin positif yaitu tepat waktu. Baik Pak Sopyan, kita sudah di bagian akhir nih ya dalam percakapan coaching kita kali ini. Apa sih komitmen terhadap rencana yang ingin dilaksanakan atau rencana yang setelah Pak Sopyan utarakan tadi? Komitmen saya memang selalu konsisten untuk memberikan contoh dan jadi teladan yang baik di sekolah. Selanjutnya mungkin selalu berkolaborasi dengan semua guru bahwa semua kita yang ada di sekolah itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk menegakkan disiplin positif Bu.
Oh, Iya. gitu. Itu komitmennya ya Iya. yang ingin dilaksanakan. Baik. Lalu kira-kira perlu apa dan siapa sih yang harus membantu atau perlu bantuan apa nih dalam pelaksanaan yang direncanakan tadi? Kalau ditanya siapa yang yang saya butuhkan untuk membantu ini, memang semua stakeholder harus mendukung semua tindakan penegakan disiplin positif di sekolah. Terutama pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menegakkan aturan tersebut. Ya, walaupun semua stakeholder itu memiliki tanggung jawab yang sama, tapi memang ada salah satu pihak yang memiliki kekuatan yang lebih untuk bisa menegakkan aturan tersebut. Lalu apa yang saya butuhkan ya? Yang saya butuhkan itu adalah waktu untuk memberikan teladan dan kolaborasi dengan beberapa stakeholder yang terkait. Begitu ya. Jadi Ya. intinya komitmen atau apa namanya warga sekolah harus membantu dan yang diperlukan Pak Sopian itu adalah waktu ya. Iya. Baik. Yang terakhir nih Pak Sopian dalam Iya. coaching kita ini apa sih tindak lanjut yang ingin Pak Sopian lakukan dalam jangka waktu yang pendek ini? Ya, pertama memang seperti saya sampaikan sebelumnya ya selalu konsisten. Perubahan yang baik harus dimulai dari diri saya sendiri dulu. Dan dalam waktu jangka yang singkat ini, paling tidak seminggu ini, saya berharap bisa melakukan kolaborasi dan diskusi dengan kepala sekolah untuk menentukan apa tindak lanjut yang bisa dicarikan solusi terkait disiplin waktu yang masih kurang baik ini, Bu. Baik, terima kasih Pak Sopian telah apa namanya berbagi cerita dalam kesempatan kali ini. Eh, dari percakapan ini, dari coaching ini, apa sih yang Pak Sopian rasakan? Ya, alhamdulillah ya setelah saya menyampaikan apa yang saya rasakan masih ya sebelumnya saya masih bagaimana ya Bu, saya merasa bertanggung jawab ya untuk menjaga kedisiplinan waktu di sekolah atau disiplin positif di sekolah. Karena masih ada banyak teman-teman yang ya namanya ya manusia ya masih banyak yang belum bisa menegakkan aturan ini. Saya merasa risih Bu sebelumnya. Tapi ya setelah sesi coaching ini alhamdulillah saya merasa lebih lega, bisa berbagi terkait permasalahan saya dan mencari solusinya Bu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak Sofian. Semoga coaching kita kali ini bermanfaat ya. Dan nanti bolehlah kita setelah ada aksinya Pak Sofian di sekolah, setelah coaching ini, boleh kita berbagi lagi ya hasilnya seperti apa gitu ya. Iya, Bu. Nanti bisa kita diskusikan kembali dan bisa mungkin Pak Sofian bercerita kembali tuh tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi setelah coaching ini. Iya. Iya. Baik Pak Sofian, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Baik ya. Bu Yuli, dari hasil coaching tadi, saya mengamati apa nih yang sudah Bu Yuli lakukan saat coaching? Baik, dalam coaching saat tadi, saya sudah melakukan coaching tersebut dengan alur tirta Bu, dimulai dari tanggung jawab, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang disampaikan oleh coach. Bagus sekali nih Bu Yuli. Menurut saya sih pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat baik. Terus kalau saya boleh memberikan skala 1 sampai 4, Bu Yuli sudah masuk di skala keempat. Oke banget sih. Oh begitu, makasih Bu Yojo. Nah, Bu Yuli nih pada kesempatan kali ini coaching yang sudah Bu Yuli lakukan itu 4 kompetensi yang sudah Bu Yuli kuasai ya, sudah presensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga dan dari tujuan dan identifikasi serta rencana aksi yang dilakukan itu sudah terlihat sangat baik, serta dengan tanggung jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah terlihat. Nah, karena itu nih Bu Yuli, apa yang sudah Bu Yuli lakukan pada saat coaching ini
menurut saya sudah baik sekali. Semoga nantinya bisa diterapkan di sekolah Bu Yuli ya, di anak-anak didik yang nantinya bisa Bu Yuli terapkan. Baik, Terima kasih Bu Yuli. sama-sama Bu Yoce. Assalamualaikum, apa kabar Bu Yoce, Bu Yuli? Waalaikumsalam. Baik, Pak Sofyan. baik Pak Sufyan. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan melakukan proses simulasi coaching ya. Di sini saya akan menjadi supervisor, Bu Yoce akan menjadi coach, dan Bu Yuli akan menjadi coachee. Oke, baik. Eh, Bu Yoce, untuk proses coaching kali ini, apakah Bu Yoce udah siap? Sudah siap Pak Sufyan? Ya, baik. Jadi Bu Yoce, kita punya waktu maksimal 15 menit nih untuk melakukan proses coaching ini. Boleh saya tahu apa yang sudah Bu Yoce persiapkan? Saya akan mengikuti alur Tirta Pak. Ya. Dimana tujuan dari coaching ini identifikasi permasalahan, Iya. lalu rencana aksi, disertai dengan tanggung jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Sufyan. Iya, baik. Bu Yoce, seperti yang kita tahu bahwa 3 kompetensi yang harus dimiliki coach, yaitu yang pertama hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari semua kompetensi itu kira-kira yang paling Bu Yoce prioritaskan untuk dikembangkan kompetensi yang mana ya? Yang pertama sih itu mendengarkan dengan aktif dan rasa, Iya. dan mengajukan pertanyaan berbobot sih Pak. Oh ya, baik Bu. Baik Bu Yoce, saat Bu Yoce melakukan proses coaching, saya akan mengamati dari samping ya Bu Yoce ya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga berhasil Bu Yoce. Ya, terima kasih Pak Sufyan. Ya. Selamat siang nih Bu Yuli, ada apa nih ingin ketemu dengan saya? Iya, selamat siang Bu Yoce. Gini Bu Yoce, saya tuh ada permasalahan ya di sekolah. Di sekolah saya itu banyak senior yang guru-gurunya itu banyak senior yang sebentar lagi mau pensiun gitu, ada sekitar 5, dan ada juga beberapa yang memang sudah sepuh gitu ya. Nah, dari situ banyak dari senior-senior itu saya amati mereka itu mengajarnya masih konvensional saja Bu Yoce, sedangkan anak-anak di sekolah saya kan karakternya berbeda-beda ya, mereka sepertinya ingin ada sesuatu yang berbeda dari pengajaran mereka gitu. Jadi mereka tuh hanya melakukan ceramah saja Bu Yoce selama dalam pembelajaran itu. Jadi anak-anak banyak yang bilang ke saya bosen begitu. Nah, kira-kira nih Bu Yuli, menurut Bu Yuli, apa nih yang membuat rekan-rekan guru di sekolah Bu Yuli itu pembelajaran yang seperti itu ya? Yang pertama faktor usia mungkin ya Bu ya, karena banyak yang sepuh dan sebentar lagi mau pensiun, jadi mereka beranggapan bahwa sebentar lagi juga pensiun kok, tidak akan ingin merubah pola pembelajaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kurangnya informasi juga ya, kurangnya pelatihan atau kurangnya melakukan inovasi yang ingin dilaksanakan oleh mereka gitu. Kurangnya pelatihan-pelatihan barangkali di gugus gitu ya. Itu sih yang saya lihat. Kalau begitu nih Bu Yuli, dari hasil coaching kita kali ini nih, kira-kira apa sih yang ingin Bu Yuli
Hmm, selesaikan. Mm-mm. Saya tuh ingin guru-guru di sekolah saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik muridnya, Bu Yoce. Saya ingin tidak hanya ceramah saja yang mereka laksanakan, mungkin mereka harus membuat media yang menarik atau juga membuat metode yang sesuai gitu ya dengan perkembangan peserta didik yang ada di sekolah begitu. Kalau menurut Bu Yuli nih, dari yang saya pahami, pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa sih yang menurut Bu Yuli? Menurut saya kalau pembelajaran menarik itu yang menggunakan media yang interaktif ya, dalam arti dilaksanakan dengan IT gitu ya. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, pada zaman-zaman sekarang anak-anak sudah paham tentang IT. Anak-anak setiap hari pasti memegang IT, handphone, entah itu laptop dan sebagainya gitu. Itu sudah relevan sekali dengan pembelajaran atau dengan kebutuhan anak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pembelajaran yang baik itu ya menurut saya yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas berbasis IT begitu Bu. Oh, jadi menurut Ibu nih pembelajaran yang menarik itu yang menggunakan IT gitu ya Bu Yuli. Betul. Nah, dari apa yang Ibu sudah sampaikan, apa nih rencana Ibu Yuli ke depannya? Mungkin saya akan melaksanakan diseminasi ya Bu sebagai menyampaikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman saya yang ada di sekolah, terutama yang masih melaksanakan pembelajaran secara konvensional gitu ya. Yang kedua, saya melakukan mentoring secara pribadi. Dan mungkin yang ketiga, saya akan mengajak satu persatu teman-teman saya untuk melihat mengajar saya atau beberapa teman saya yang sudah menggunakan IT di sekolah. Begitu. Saya rasa itu rencana yang bagus sekali nih Bu Yuli. Nah, dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Baik, komitmennya yang pertama dari diri saya sendiri ya Bu, saya berusaha untuk konsisten dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak ingin, artinya jangan sampai saya yang mengajak mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik, tapi saya sendiri tidak melakukannya gitu ya. Jadi saya ingin konsisten dengan diri saya sendiri, melaksanakan pembelajaran yang menarik, barulah teman-teman dan rekan-rekan yang lainnya mengikuti. Dari yang Ibu rencanakan dengan komitmen yang Ibu akan jalankan, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu agar itu bisa terlaksana? Yang pertama kepala sekolah Bu, tentunya kepala sekolah yang akan saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, barulah kepala sekolah meminta supaya guru-guru mau melaksanakan pembelajaran. Nah, kemudian selain kepala sekolah ada juga guru teman sejawat saya yang memang beberapa sudah mengenal IT, sudah melaksanakan pembelajaran yang menarik di kelas gitu. Nanti saya akan membutuhkan mereka demi kelancaran proses pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Yuli nih, Ibu yakin nih bisa terlaksana? Yakin insya Allah. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Yuli setelah kita melakukan pembicaraan ini? Alhamdulillah Bu Yoce, saya merasa senang ya dibantu dalam coaching ini. Saya juga merasa mendapatkan solusi
yang selama ini belum saya dapatkan gitu ya. Yang sebelumnya sebelum coaching ini saya belum dapatkan, tapi saya sudah dapatkan dalam coaching ini. Syukur deh kalau Bu Yuli sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nanti saya tunggu nih hasil dari tindak lanjut yang Bu Yuli rencanakan. Ya, baik Bu Yoce. Sampai bertemu kembali ya Bu Yuli ya. Iya Bu Ya, Yoce, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Yuli, senang bisa membantu. Selamat siang. Selamat siang. Baik Bu Yoce, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Yoce lakukan ya dengan coachingnya Bu Yuli. Setelah melakukan coaching, kira-kira performa Ibu saat menjadi coach seperti apa? Saya merasa senang sih Pak, bisa membantu permasalahan dari Bu Yuli. Terus dari coach yang saya lakukan, saya sudah mencoba mengikuti alur Tirta, di mana menentukan tujuan, identifikasi permasalahan, serta rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Yuli dengan rasa bertanggung jawab dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sih Pak, kalau menurut saya. Iya, baik. Kalau tidak salah tadi saat supervisi ya, Bu Yoce ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan, hadir secara penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari yang telah Ibu Yoce lakukan, apakah sudah tercapai? Dari hasil coaching saya tadi sih saya merasa sudah tercapai Pak. Sehingga Bu Yuli bisa menentukan rencana aksi yang akan dilakukan dan komitmen yang akan dia jalankan sih. Oke, baik Bu. Dari pengamatan saya tadi, ya, alhamdulillah proses coaching yang telah Bu Yoce lakukan sudah baik ya Bu Yoce. Cuman saya akan menyampaikan beberapa hasil catatan dari pengamatan saya. Nggak banyak sih Bu, cuman sedikit, yaitu khusus di bagian identifikasi masalah Bu. Mungkin Bu Yoce bisa menggali lebih dalam lagi terkait permasalahan coaching. Itu aja sih Bu kalau dari saya catatannya. Tapi alhamdulillah overall sudah baik Bu. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi ya Bu Yoce. Bu Yoce, mungkin Bu Yoce punya tindak lanjut setelah ini mau menjadi seperti apa? Terima kasih juga nih Pak Sofyan masukannya terhadap tadi hasil coaching. Tindak lanjut yang saya akan lakukan yaitu saya akan lebih memaksimalkan lagi dalam mengcoaching teman-teman, dan saya bisa menerapkan di sekolah saya nih dalam kegiatan supervisi nanti. Nah, dari hasil pembicaraan kita juga nih Pak Sofyan, jadi saya merefleksi ulang tadi yang saya hasil coaching. Memang saya agak sedikit ketika mengidentifikasi masalah itu saya masih belum begitu secara maksimal. Itu saja sih Pak Sofyan. Ya baik Bu Yoce, tapi ya saya lihat sudah baik sih Bu Yoce. Memang untuk menjadi coach memang perlu banyak latihan ya Bu Yoce agar terbiasa. Mudah-mudahan ya kedepannya Bu Yoce bisa menjadi coach yang baik di sekolahnya dan ilmunya bisa diterapkan di sekolah. Makasih Bu Yoce. Terima kasih juga Pak Sofyan. Sampai bertemu kembali. Iya, sama Bu Yoce. Baik. Apa kabar Pak Sofyan? Alhamdulillah baik Bu. Baik Pak Sofyan, dalam kesempatan kali ini Pak Sofyan mau menjadi coach untuk mengcoaching dalam hal ini coachingnya Bu Yoce ya. Iya Bu. Nah Pak Sofyan, apa sih kompetensi apa yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam 3 kompetensi coach ya, yang pertama adalah kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu.
Saya berharap sih semuanya dapat dikembangkan. Cuman ada satu yang ingin sekali saya kembangkan, Bu, karena saya masih merasa kurang, Bu. Apa Yaitu itu? saya masih merasa harus mengembangkan lagi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, Ya. baik. Nanti dalam hal kompetensinya, pertanyaan yang berbobot mungkin nanti akan lebih dikembangkan lagi Iya. ya oleh Pak Sopyan. Lalu, apa harapan Pak Sopyan dalam coaching yang akan dilakukan ini? Harapan saya mudah-mudahan ke depannya saya bisa berperan menjadi coach yang baik dan lebih profesional di sekolah saya supaya saya bisa membantu mengembangkan potensi teman-teman sejawat dan juga terkhusus untuk siswa saya, Bu. Baik, kalau begitu selamat melakukan coaching ya Iya, dengan coachingnya dan semoga mendapatkan hasil yang diharapkan oleh Pak Sopyan. Baik, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang Pak Sofyan. Lu selamat siang, Bu Yoce. Bisa mengganggu waktunya nih Pak Sofyan? Oh ya, silakan Bu Yoce, silakan duduk. Iya. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu Yoce? Ini nih Pak Sofyan, begini. Saya mau curhat sedikit nih Pak. Oh, Saya boleh. punya masalah. Bapak bisa bantu saya nggak? Aduh, insya Allah bisa, Bu. Kalau boleh tahu, boleh Bu Yoce ceritakan apa yang mau disampaikan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini nih Pak. Oh, kira-kira masalahnya seperti apa ya, Bu Yoce? Bapak ingat nggak waktu saya disupervisi kemarin oleh Ibu Kepala Sekolah? Iya. Ternyata ketika melakukan supervisi tersebut, Ibu Kepala Sekolah menegur saya, Pak. Oh, ditegur gitu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, tegurannya seperti apa ya, Bu Yoce? Kalau menurut saya sih masalahnya sepele, Pak. Pada saat saya melakukan supervisi, Iya. saya dalam pembelajaran tidak menggunakan buku teks, Pak. Ya. Tapi sepertinya Ibu Kepala Sekolah keberatan pada saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu, Bu. Berarti kalau bisa saya simpulkan nih terkait media pembelajaran ya, Bu ya. Ya, kalau menurut Bu Yoce, buku teks itu seberapa pentingkah di pelajaran itu, Bu? Kalau berdasarkan hasil pembelajaran kemarin yang saya lakukan, Pak, sebenarnya sih buku teks cukup penting sih, Pak. Oh, gitu ya. Kalau dari hasil udah cukup penting ya, Bu ya. Kalau seandainya nih, Bu ya, kalau Ibu bandingkan dengan adanya buku teks dan tidak adanya buku teks, hasilnya akan seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya sih hasilnya lebih baik sih Pak menggunakan buku teks, walaupun pada saat pembelajaran saya sudah menggunakan sumber lain Iya. seperti video dan menggunakan IT yang saya gunakan dari di kelas. Tapi saya pikir-pikir benar juga sih Pak yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, buku teks itu penting digunakan. Iya, Bu. Oke, baik. Dalam pembelajarannya sendiri, Bu, yang Ibu rasakan ya pada saat ini, kalau Ibu diberi nilai nih, skala dari 1 sampai 10, dalam kondisi saat ini, Ibu di posisi yang mana ya, Bu? Kalau dari saat ini, saya di posisi 4 sih, Pak. 4 ya. Begini ya, Bu Yoce, tentunya kita sebagai pendidik berharap bahwa peran kita untuk anak atau kehadiran kita kalau bisa di angka 10 ya kan, Bu Yoce ya. Kalau menurut Bu Yoce, perlu nggak ditingkatkan ke yang lebih baik? Perlu sih, Pak. Ketika saya mengajar, saya perlu meningkatkan. Dalam waktu singkat ini atau dalam waktu jangka pendek ini mungkin
Bu Yoce bisa menyampaikan skala yang lebih baiknya di angka berapa ya Bu Yoce? Kalau saya berniat sih Pak, saya bisa sampai ke skala 7 Pak. Oh, Mudah-mudahan sih saya bisa memperbaiki cara mengajar saya. iya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu Yoce ya. Bisa. Mudah-mudahan bisa sampai di angka 7. Dari apa yang sudah Ibu Yoce lakukan sebelumnya, dan saat ini punya rencana untuk meningkatkan lagi ya. Kira-kira Bu Yoce punya rencana nggak supaya angka 7 itu bisa tercapai? Jujur sih Pak, saya masih bingung untuk mengambil langkah apa yang harus saya lakukan karena takutnya saya melakukan salah lagi nanti. Nanti penilaian kepala sekolah akan berbeda lagi dengan Iya, saya. Tapi saya berencana sih saya akan menggunakan, tidak ada salahnya iya, menggunakan buku teks dalam pembelajaran saya dalam mendukung keberhasilan eh, ketuntasan murid-murid saya sih Pak. hmm, eh, mungkin ada lagi yang bisa Bu Yoce lakukan nih supaya bisa lebih baik lagi Bu Yoce selain itu. Saya akan mempelajari dari sumber lain juga Hmm, selain yang sudah saya lakukan selama ini Pak. iya, oke baik. Jadi perasaan saya lega juga deh, ternyata penggunaan buku teks itu sangat penting juga Oh ya Pak iya buat Bu. murid-murid saya. Iya baik Bu. Jadi Bu Yoce udah punya rencana nih ya. Mudah-mudahan nih dengan rencana yang baik ini Bu Yoce bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu Yoce ya. Iya. Eh, Mungkin kalau dalam melaksanakan rencana yang Ibu lakukan nanti pasti ada hambatan ya Bu Yoce ya. Mungkin bisa Bu Yoce ceritakan nih. Kira-kira mungkin hambatan apa yang mungkin akan Bu Yoce hadapi ke depannya? Hambatannya yang pertama sih Pak, tidak semua anak-anak punya buku teks Pak. Iya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dari apa yang saya lakukan ini anak-anak akan merasa bagi anak-anak yang tidak mempunyai buku teks akan menjadi kendala bagi Oh iya. anak-anak. Itu sih Pak. Oke baik. Kira-kira dari hambatan tersebut, Bu Yoce punya solusi nggak supaya hambatan itu bisa dilewati? Kalau menurut saya mungkin bagi anak-anak yang tidak mampu untuk membeli buku teks bisa meminjam dari temannya atau memfotokopi mungkin Pak. Waduh, baik, bagus sekali Bu Yoce rencananya ya. Mudah-mudahan dengan solusi tersebut hambatannya bisa dilewati ya Bu Yoce ya. Eh, Begini Bu Yoce, setelah itu kira-kira nih setelah ada rencana, ada hambatan, terus ada solusi untuk hambatan tersebut. Kira-kira nih rencana Bu Yoce bisa dikatakan berhasil dalam kondisi seperti apa ya? Oh, rencana saya berhasil menurut saya sih ketika kondisi pembelajaran yang kondusif, terus ketika saya mengajar itu mengacu kepada kurikulum dan saya tidak mendapat teguran dari kepala sekolah sih Pak Iya, pada saat baik. supervisi mendatang. Iya, mudah-mudahan bisa seperti itu ya Bu Yoce ya. Untuk saat ini ya Bu Yoce, mungkin Bu Yoce punya eh, tindakan prioritas nggak supaya pembelajaran Ibu bisa mungkin memiliki dampak yang lebih positif lagi? Ada nggak? Kalau sejauh ini saya belum kepikiran sih Pak. Oh, belum kira. Mungkin Bu Yoce mungkin punya rencana yang lebih strategi yang lebih baik atau apa supaya dalam jangka waktu dekat ini ada perubahan yang lebih baik lagi di pekerjaan Ibu. Iya sih Pak, kedepannya saya akan memaksimalkan penggunaan buku teks. Di samping itu juga saya akan menggunakan sumber-sumber lain dalam
pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, baik Bu Yoce. Begini Bu Yoce, Bu Yoce kan udah punya rencana nih supaya ada perbaikan ya Bu Yoce ya. Supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik ya. Apa sih komitmen Bu Yoce supaya rencana Ibu bisa berjalan nih? Oh, komitmen saya akan secepatnya nih Pak merubah cara pembelajaran saya di kelas. Iya. Mungkin mulai besok saya minggu-minggu ini saya akan mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi sih Pak. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Bu Yoce ya. Eh, Alhamdulillah ya Bu Yoce ya, Bu Yoce sudah menceritakan terkait permasalahan yang dihadapi di sini dan Bu Yoce juga bisa menemukan solusi sendiri di sini ya. Begini Bu Yoce, setelah Bu Yoce bercerita nih terkait apa yang telah Bu Yoce rasakan, setelah bercerita, bagaimana perasaan Bu Yoce? Terima kasih nih Pak Sofyan. Ya, Sekarang saya merasa lega dan Ya. saya tidak berpikiran negatif atas teguran kepala sekolah terhadap saya. Tetapi itu menjadikan motivasi saya untuk melakukan pembelajaran lebih baik. Terima kasih sekali nih Pak Sofyan atas solusi yang sudah Pak Sofyan berikan pada saya. Saya ucapkan terima kasih dan sekarang saya mohon pamit nih Pak. oh iya Bu Yoce, sebelum pamit nih, saya mau menyampaikan Bu Yoce, mudah-mudahan ya rencananya bisa berjalan dengan baik, agar pembelajaran Ibu di kelas juga lebih baik, dan insya Allah dengan berjalannya pembelajaran yang baik, supervisi kedepannya juga akan lebih baik lagi. Ya. Terima kasih sekali Pak Sofyan Ya. sudah mengganggu waktunya. Saya pamit dulu. Ya. Saya mau kembali ke kelas. Sama-sama Bu Yoce. Sama-sama, Pak Sofyan. Baik, Pak Sofyan telah melaksanakan coaching ya tadi Iya, Bu. dengan Bu Yoce ya. Bagaimana Pak Sofyan menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi sudah dilakukan? Alhamdulillah ya, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha menerapkan tahapan Tirta ya. Dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, maupun di tanggung jawab. Dari apa yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha ya Bu ya, untuk melakukan yang terbaik, terutama pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Ya, tapi saya merasa mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya. Tadi sudah berlatih, sudah lebih baik dari sebelumnya Bu. Tadi dalam hal pertanyaan berbobot ya, Iya. gitu. Jadi, yang saya amati tadi dalam pertanyaan berbobot itu sih saya rasa sudah bagus ya, sudah memenuhi, sudah berbobot sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sofyan. Hanya saja saya mengamati tadi di akhir ya, di akhir ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi, terutama tentang tanggung jawab yang akan disampaikan oleh Koci gitu ya. Kemudian Pak Sofyan untuk rencana tindak lanjut selanjutnya nih yang akan dilakukan oleh Pak Sofyan ini bagaimana? Ya, dalam waktu dekat ini saya akan berusaha belajar lagi ya Bu ya, supaya lebih baik sehingga nantinya saya bisa jadi coach di sekolah saya Bu. Oh begitu, iya baik. Semoga coaching kali ini Pak Sofyan dengan Bu Yoce bermanfaat ya, untuk coachingnya bermanfaat dan untuk coach juga bermanfaat. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa diaplikasikan di sekolahnya nanti ya, sesuai dengan harapan. Iya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Sama-sama Bu.